Rasulullah ini sering disebutkan Jibril untuk menyebutkan Imam Ali berkaitan dengan kepemimpinan Imam Ali, kebesaran Imam Ali. Rasulullah telah menyampaikan, tapi ketika disuruh untuk mengangkat ini Rasulullah takut. Rasulullah telah menyampaikan, tapi ketika disuruh untuk mengangkat ini Rasulullah takut. Artinya nanti tingkah laku orang-orang yang tertentu yang gak menyukai Ali bin Abi Thalib, tingkah laku orang-orang yang tertentu yang gak menyukai Ali bin Abi Thalib. Sama seperti sehelai kertas ini, dia tidak memiliki nilai dan makna apapun, sehingga seseorang bebas untuk memperlakukan kertas ini sesuka hatinya. Mau dia buang, mau dia simpan, mau dia lipat dan lain sebagainya. Tetapi ketika di atas kertas ini tertulis nama suci Al-Husain, maka kertas ini menjadi bernilai, tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, tidak boleh disentuh kecuali dia dalam keadaan berwudu. Ketika di atas kertas ini tertulis nama suci Al-Husain, maka kertas ini menjadi bernilai, tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, tidak boleh disentuh kecuali dia dalam keadaan berwudu. Kertas yang tadinya tidak memiliki nilai menjadi bernilai karena hanya bersentuhan dengan nama suci Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam. Kalau nanya siapa al-jamaah itu, dia adalah Rasul dan sahabat. Apabila hadis ini memerintahkan kepada kita bahwa talzimu jama'atal muslimin wa imamahum, kita harus berpegang kepada jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka, maka makna yang pertama adalah kita harus tetap berpegang kepada Rasul yang menjadi representasi dari al-jamaah itu dan sahabat-sahabatnya. Itu pokok. Makanya nanti istilah ahlus sunnah wal jamaah pasti beda dengan istilah syiah. Berulang kali saya sampaikan bahwa inti pokok dari ajaran syiah itu adalah penolakan terhadap sahabat. Dia tidak menerima sahabat sebagai transmisi keilmuan dari Rasulullah SAW. Jadi dari Rasul itu dipotong, sahabat itu tidak ada, dan kemudian orang Syiah meyakini ilmunya Rasul itu datangnya kepada Ali. Sampai nanti ada lagunya, suka dinyanyikan sama Haddad Alwi dulu, itu terkenal sekali. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Gitu. Ana ini aku, ini hadis palsu ya, nggak ada hadisnya. Rasul tidak pernah mengatakan itu. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha itu adalah hadis palsu riwayat orang-orang Syiah untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan bahwa ilmunya Rasul itu tidak diberikan kepada sahabat-sahabat, tapi diberikannya itu kepada Ali. Maka disebut Rasul itu Madinahnya ilmu atau kotanya ilmu, dan pintu dari kota itu adalah Ali. Sehingga dengan hadis ini orang Syiah ingin mengatakan, kalau ingin dapat ilmu yang benar dari Rasul harus lewat Ali. Ali dari siapa? Maksudnya lewat siapa lagi nanti? Lewat anak-anaknya, lewat Hasan, lewat Husain, terus sampai kalau menurut Syiah Imamiyah, menurut imam yang 12. Kalau menurut Ismailiyah, menurut imam yang 7. Karena Ismailiyah ini disebut juga aliran Syiah
Sabaiyah. Di aliran Syiah yang meyakini adanya 7 imam. Nah, jadi mereka ini memotong sahabat, kemudian dikanalisasi ilmunya Nabi Muhammad SAW itu lewat Ali, kemudian lewat keturunan-keturunannya yang nanti disebut sebagai Ahlul Bait oleh orang-orang Syiah. Makanya kalau orang Syiah ditanya soal sahabat, mereka pasti akan berkelit dan mereka akan mengatakan sahabat-sahabat itu tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan untuk menyampaikan ilmu, sebab mereka semua sudah berkhianat kepada Rasulullah. Khianatnya itu adalah ketika terjadi peristiwa Ghadir Khum. Nah, pada peristiwa Ghadir Khum itu orang Syiah meyakini bahwa Rasulullah menyampaikan wasiat kepada Ali, padahal cerita itu cerita yang juga dikarang oleh Syiah. Nah, Syiah ini kemarin tanggal 18 Zulhijjah merayakan namanya Hari Raya Idul Ghadir. Hari Raya Idul Ghadir itu hari raya memperingati Ghadir Khum. Itu ya tanggal 18 Zulhijjah. Nah, itu adalah riwayat yang dikarang-karang oleh Syiah yang mereka yakini sebagai sebagai satu peristiwa di mana Rasul mengangkat Ali, dan itu katanya ditolak oleh para sahabat, sehingga para sahabat itu dianggap sebagai pengkhianat, dan ilmunya Rasul tidak diberikan kepada para pengkhianat, kepada orang-orang kafir, tapi diberikannya itu kepada siapa? Yaitu kepada imam. Nah, imamnya itu Ali, lalu kemudian Hasan, Husain, dan seterusnya. Jadi imam-imamnya Syiah baik yang 7 maupun yang 12 ya. Ada juga nanti Syiah Zaidiyah yang juga imamnya agak sedikit beda-beda. Ini orang Syiah sendiri imamnya beda-beda, dan Syiah itu diantara firqah-firqah dia termasuk yang pecahannya sangat banyak, sampai 33 pecahan. Jadi Syiah itu jangan dikira satu saja. Memang yang paling banyak dikritik, yang paling banyak dihantam oleh Ahlus Sunnah itu adalah Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Imam 12. Karena memang di antara Syiah-Syiah yang lain, yang paling banyak rujukannya, kitab-kitabnya paling banyak, paling lengkap, dan paling serius dalam menciptakan kesesatannya, mendalili kesesatan mereka, itu Syiah Imam 12 dan juga Syiah Ismailiyah. Makanya nanti Ibnu Taimiyah menulis kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah. Di dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah itu kritik Ibnu Taimiyah dikhususkan kepada Rafidhah. Nah, Rafidhah ini adalah Syiah aliran Imam 12 yang sekarang memang jadi mayoritas di dunia. Jadi di dunia kalau nanya Syiah mayoritasnya apa alirannya, mayoritasnya itu adalah Itsna Asyariyah. Dan orang-orang Syiah itu tidak mengakui sahabat. Padahal makna al-jamaah yang pertama di dalam hadis dinyatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi yang disebut dengan jamaah itu Rasul ada di situ, sahabat-sahabatnya ada di situ. Nah, jadi ini penting sekali untuk jadi garis bawah bahwa ilmu kita harus lewat sahabat. Tidak boleh ilmu tidak lewat sahabat. Bahkan kita langsung kepada Rasul saja itu tidak bisa. Sebab kita nggak mungkin dapat ilmu agama kecuali lewat sahabat. Siapa yang tidak mengikuti Rasul dan menolak sahabat, maka mereka adalah kelompok yang pasti bukan bagian dari al-jamaah, atau kita tidak akan bisa menyebutnya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka menghancurkan kita? Satu, strategi di dunia ini apa? Satu, munculkan aliran sesat. Betul ya? Apa itu bu sekarang? Syiah. Strategi mereka memecah belah apa? Munculkan aliran sesat di Indonesia. Lihat, Syiah. Negara tidak berdaya membubarkan di bawah tekanan Amerika. Syiah dipelihara oleh Amerika, Ahmadiyah dipelihara oleh Inggris. Betul?
mereka tahu Ahmadiyah Syiah aliran sesat, bukan dari Islam. Kalau sudah tumbuh nanti di Jakarta, di Indonesia dan daerah lain, bisa masuk politik belah bambu. Yang satu angkat, yang satu lepas, diadu domba. Telah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahkan ada bukunya yang diterbitkan oleh MUI. Dan hampir di seluruh negeri Islam telah dikeluarkan fatwa resmi kesesatannya. Dan pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga telah memperingatkan dengan keras di dalam beberapa buku beliau, hati-hati dengan kelompok sesat ini, yaitu golongan Syiah ya. Termasuk ulama Indonesia yang paling keras menentang Syiah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, dalam fatwa-fatwa beliau. Karena kesesatannya sungguh luar biasa. Di antara kesesatan mereka di bulan ini, mereka merayakan pada tanggal 10 Muharram hari ratapan kematian. Kematian siapa yang dimaksudkan di sini? Kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sampai-sampai mereka menyiksa diri, menangis meraung-raung dan memukul-mukul diri mereka dengan senjata tajam. Sampai-sampai berdarah-darah. Tidak ada ajaran Islam seperti ini. Menyiksa diri. Bahkan sangat terlarang di dalam Islam. Sebagaimana akan kita sebutkan beberapa hadisnya. Jadi ini yang mereka lakukan. Meratapi kematian Al-Husain. Menangis sampai meraung-raung dan menyiksa diri. Kemudian mengadakan pawai konvoi atau semacam upacara dan yang semisalnya. Iya. Tapi jemaah sekalian, menangisnya mereka di hari ini adalah air mata buaya. Kenapa? Karena merekalah sebenarnya pembunuh Al-Husain, walaupun tidak langsung. Jadi sejarah kematian Al-Husain itu, silahkan dibuka-buka buku sejarah. Al-Husain itu cucu Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Kenapa beliau bisa terbunuh di Karbala, di Irak? Karena orang-orang Syiah ini menulis surat dalam jumlah yang sangat banyak kepada beliau untuk datang kepada mereka agar menjadi pemimpin mereka. Mereka berjanji akan melindungi dan mendukung beliau. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika Al-Husain dan keluarganya sampai di tempat yang namanya Karbala, datanglah pasukan gubernur Irak ketika itu. Kemudian membantai Al-Husain dan keluarganya. Kemana orang-orang yang mengundang beliau? Lari ketakutan. Mereka biarkan Al-Husain dibunuh. Mereka tidak melindungi dan membela seperti janji beliau. Jadi sebenarnya merekalah pembunuh Al-Husain. Mereka yang menyebabkan beliau terbunuh. Kok sekarang tiba-tiba sedih, sampai meratap, sampai menangis-nangis? Air mata palsu. Iya. Karena mereka yang menyebabkan beliau terbunuh. Kemudian setelah itu, penyimpangannya lebih dahsyat lagi. Lebih parah lagi. Bukan sekedar perayaan ini yang mereka lakukan. Sampai akhirnya Al-Husain dijadikan sebagai Tuhan mereka. Bapak ibu sekalian, gak usah heran kalau pergi umroh atau pergi haji, kaum muslimin bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Jamaah haji dari Iran talbiyahnya lain, ya Husain. Lihat Ka'bah talbiyahnya ya Husain, labbaika ya Husain. Bukan hanya itu, mereka berkeyakinan, disebutkan secara tertulis dalam kitab-kitab mereka, bahwa berziarah ke makam Al-Husain itu lebih afdal 10 kali lipat dibandingkan pergi berhaji.